Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Kita disampaikan sampai dengan akhir bulan Ramadan pada tahun ini. Allah memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan doa kita bersama kita disampaikan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Allah ya alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang bertindak sebagai narasumber yaitu Bapak Ustadz Mahar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan menyampaikan tausiah sampai pada waktu subuh, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya pada materi ini atau di luar materi, dipersilakan di sesi nanti. Baik bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Mahar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa qulubina fasbahu bi ni'mati ikhwana. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla. Di akhir penghujung Ramadan, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk merangkumkan hidup kita sampai titik hari ini di akhir Ramadan. Karena sesungguhnya kita harus memahami bertemu dengan Ramadan adalah hadiah dari Allah untuk kita. Karena tidak semua orang bertemu dengan Ramadan. Karena
sesungguhnya Ramadan adalah sebuah bulan di mana Allah memberikan kesempatan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapat gelar la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, Ramadan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang ingin mendapat gelar la'allakum tattaqun dan memahami bahwasanya Ramadan adalah bagian dari sebuah bulan, sebuah waktu di mana ada kesempatan-kesempatan, ada di mana sebuah hikmah yang besar. Allah memberikan kita kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai detik hari ini Allah masih memberikan hidup kesempatan untuk kita untuk meraih takwa, untuk menjadikan takwa adalah bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi qudwah, contoh untuk manusia yang hidup di muka bumi ini. Sesungguhnya sesempurnanya akhlak seorang manusia adalah sempurnanya qudwahnya, contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempurnaan ibadah seorang hamba, contohnya qudwahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita selalu berselawat terhadap untuk Nabi Muhammad SAW agar kelak kita mendapatkan syafaat dari. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, dari sebulan penuh Allah tarbiyah kita. Kita merasakan lapar, kita merasakan haus, kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita mendekatkan, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Kita merasakan bagaimana kondisi saudara kita yang setiap harinya mungkin kelaparan. Dan di Ramadanlah kita belajar untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi manusia-manusia yang mampu, yang berusaha maksimal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Ramadan Allah ciptakan untuk menjadi sebuah bulan di mana Allah memanggil hamba-hambanya untuk menjadi hamba-hamba yang taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dalam kondisi 11 bulan di luar bulan Ramadan penuh dengan kesibukan duniawinya. Bisa jadi 11 bulan yang menjadi waktu kita untuk bergelut dalam kesibukan dunia kita, intensitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat rendah. Bisa jadi 11 bulan dari yang Allah berikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, ada hal-hal yang jauh dari standar kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, 1 bulan Allah ciptakan yang namanya Ramadan, Allah panggil hamba-hambanya untuk mengingatkan hamba-hambanya bahwasanya ada sebuah kewajiban yang urgensi seorang hambanya untuk kembali memahami maknawiyah dan tujuannya hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ramadan adalah sebuah momentum di mana Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yang mudah, dengan rasa keimanan, dengan rasa ketakwaan, sehingga kita mampu melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tanpa ada rasa keberatan. Kita merasakan lapar, kita merasakan haus, hatta di ujung akhir Ramadan
Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta kita lewat zakat fitrah. Rangkaian yang sempurna, mulai dari kita merasakan kelaparan dan kehausan yang dirasakan saudara kita yang mungkin di 11 bulan kita tidak merasakan itu. Rangkaian bagaimana kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tilawah Al-Qur'an kita, qiyamul lail kita, sedekah kita yang mungkin di 11 bulan itu kita tidak melakukan dan merasakan kenikmatan itu. Hatta pengunjung akhir Allah meminta kita untuk menyucikan harta kita yang bisa jadi di 11 bulan ke depan, di 11 bulan di 2 Ramadan kita lupa menyisihkan. Kita lupa bahwasanya ada amanah Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang kita dapat tapi kita keluarkan. Dan di bulan Ramadan semua di-upgrade. Dari kita merasakan kondisi saudara kita, dari kita merasakan khusyuknya kita dalam beribadah, dan bagaimana kita mampu menjaga kesucian harta kita. Itulah fungsi Ramadan. Hatta di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam di mana Allah Subhanahu wa taala mengkonversikan kita umatnya Rasulullah yang umurnya sangat pendek, tapi ingin beribadah seperti nabi-nabi yang sebelumnya yang umurnya bisa 100 tahun, 1000 tahun, dan di dalam Ramadan Allah berikan kesempatan umatnya Nabi Muhammad SAW beribadah sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Dan itu disebut di malam itu yang disebut malam Lailatul Qadar. Ya. Makanya surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar turunnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mempertanyakan, kalau nabi-nabi sebelumnya itu bisa ibadah panjang bapak-bapak, bisa 100 tahun, bisa sekian tahun, tapi di umatnya, di pasanya umat Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun. Maka Allah berikan kesempatan bagi umatnya Rasulullah SAW yang ketika dia beribadah dan pada malam itu malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih dari 83 tahun. Itulah sebab nuzulnya surat itu keluar. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, tarbiyah yang Allah berikan dalam sebulan ini di bulan Ramadan, maka harus ada efek, harus ada barometer, harus ada menjadi itsa, pengaruh buat diri kita. Artinya apa? Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan harus menghasilkan seorang manusia yang ikut Ramadan, yang tertarbiyah oleh Ramadan agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka orang-orang yang berhasil, orang-orang yang disebut sukses, yang menjalankan puasanya, yang pertama adalah yang mampu meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita di bulan Ramadan mampu berqiyamul lail penuh. Kita di bulan Ramadan mampu bertilawah Al-Qur'an yang berkhatam. Hatta setiap harinya kita bisa bersedekah. Dan inilah barometer atau program yang memang Allah inginkan agar menjadi hambanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di bulan Ramadan kita mampu penuh, sebulan penuh kita mampu berjamaah di masjid. Di bulan Ramadan kita mampu setiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang sami'na wa ata'na terhadap aturan-aturan Allah. Akan tetapi indikator keberhasilan di bulan Ramadan ada dilihat dari 11 bulan yang akan datang. Bila mampu mempertahankan kualitas, kondisi, interaksi, frekuensi beribadah sesuai seperti apa yang dilakukan Ramadan, maka itulah adalah orang yang berhasil dalam tarbiyah Ramadan.
Kita lebih mencintai Allah daripada, seharusnya kita lebih mencintai Allah daripada Ramadan. Ya. Artinya apa? Ketika Ramadan pergi, kita memang bersedih, akan tetapi bukan menurunkan kualitas ibadah kita ketika Ramadan pergi. Ya. Sejarah ketika Umar bin Khattab, ya, ia lupa bahwasannya ia lebih mencintai, harusnya lebih mencari Allah daripada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW Allah panggil pula Umar bin Khattab lah yang khilaf, mengatakan bahwa siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat maka akan aku tebas kepalanya. Emosi, nggak rela, nggak ikhlas kalau sampai Nabi Muhammad SAW meninggalkannya. Sampai ia harus diingatkan bahwasanya yang kita cintai, yang kita taati pertama adalah Allah, baru para rasul. Begitu juga dengan Ramadan. Bila Ramadan selesai, maka yang kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak merubah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Kalau ada yang berubah, ya, di Ramadan dia rajin sholat berjamaahnya di masjid, setelah keluar Ramadan dia tidak lagi ke masjid, maka ia mencintai Ramadan daripada Allah. Jadi sekali lagi yang harus kita cintai, yang kita letakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala baru Ramadannya. Bila dalam satu bulan ia mampu bertilawatil Quran, ia mampu berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya, dan ketika di luar Ramadan dia letakkan lagi Al-Quran tanpa dia sentuh di 11 bulan di luar Ramadan, maka dia mencintai Ramadan, bukan mencari Allah. Dan itu adalah orang-orang yang gagal dalam Ramadan. Oleh karena itu para sahabat, ya, di akhir Ramadan mereka sedih, mereka menangis. Yang ia khawatirkan adalah kenikmatan iman yang ia laksanakan, yang ia rasakan di bulan Ramadan itu Allah cabut, sehingga dia tidak lagi mampu merasakan nikmatnya iman, sehingga dia tidak lagi mampu menikmati kehidupan Ramadan di luar bulan Ramadan. Itu yang dikhawatirkan para sahabat. Artinya apa? Yang dikhawatirkan apa? Berubah, tidak mampu mempertahankan kualitas ibadah di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Itu dia khawatirkan. Bayangkan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ngantuknya kita di bulan Ramadan beda dengan di luar bulan Ramadan. Laparnya kita di bulan Ramadan, hausnya kita di bulan Ramadan beda dengan di luar bulan Ramadan. Itu sebuah formula yang memang Allah ciptakan. Oleh karena itu bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang gagal ditarbiyai Allah di satu bulan penuh Ramadan, ya, karena kita hanya mencintai Ramadan bukan mencintai Allah. Itu yang pertama. Jadi mari meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, kita pertahankan di bulan Ramadan karena bentuk cintanya kita kepada Allah, bukan hanya sekedar kita cinta terhadap Ramadan. Dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah berubah kualitas ibadahnya, karena ia paham sesungguhnya, ya, ibadah yang ia lakukan, ya, harus sama di bulan Ramadan. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita, ya, minta pertolongannya sama dengan Tuhan yang kita minta, ya, di dalam bulan Ramadan.
Apa beda? Makanya mari kita mempertahankan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Kita pertahankan di 11 bulan Ramadan yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ciri orang-orang yang berhasil, ya, terhadap bulan Ramadan, ya, adalah orang-orang yang meningkatkan, ya, keikhlasannya dalam beribadah. Jadi ketika dia mempertahankan kualitas ibadahnya, intensitas, frekuensi, kualitas ibadahnya di bulan Ramadan, maka orang-orang yang berhasil di dalam bulan Ramadan, ia mampu mempertahankan keikhlasannya, ya, mengharap segala macam apa yang ia lakukan di luar bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya memang Ramadan, saum yang kita lakukan hanya mengharap melakukan keimanan, yang kita lakukan dengan keimanan kepada Allah, itulah yang mempunyai, itu yang seharusnya, dan itulah yang memang menjadi kewajiban kita lakukan. Man shawma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Maka keikhlasan itulah, keimanan itulah yang harus kita pertahankan, harus kita bawa, harus menjadi sebuah modal buat diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan. Keikhlasan. Jadi yang setiap kita lakukan, yang harus kita lakukan, yang kita laksanakan, semua proses, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh keikhlasan. Oleh karena itu, bagian terpenting dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal keikhlasan kita adalah ketika kita melakukan ibadah sendiri maupun di depan manusia tetap sama. Sendiri ataupun dilihat manusia tetap sama. Karena memang keikhlasan itu yang harus menjadi sebuah konsep kita dalam melakukan ibadah kepada Allah semua. Semua amal kebijakan atau kebajikan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam bulan Ramadan harus memenuhi syarat al-sibah, ya, al-sibah yaitu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan keikhlasan niat dalam sepenuh hati kita untuk mampu menjadi manusia yang melakukan ibadah dengan formula keikhlasan. Bayangkan, andai kata semua yang kita lakukan hanya sekedar ingin mendapatkan sebuah pujian dari manusia, maka sayang sekali untuk kita menjadi manusia yang tertarbiyah di bulan Ramadan. Ngantuknya kita, ya, di bulan Ramadan. Bayangkan, Ramadan itu adalah sebuah momentum di mana fisik kita harus menjadi, ya, jauh lebih hebat. Bayangkan tidur sekitar 2 jam, 3 jam, bangun buat qiyamul lail. Ba'da subuh kita masih melakukan rutinitas seperti tilawatil Quran. Ya. Tidur sebentar, kembali lagi beraktivitas yang kerja. Kan? Dituntut fisik kita untuk menjadi orang yang kuat di bulan Ramadan. Kau itu keikhlasan. Pernah nggak bapak-bapak merasakan ngantuknya di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan sama atau tidak? Beda, Pak. Bayangkan, pengalaman pribadi saya sendiri, ya, pengalaman pribadi, ya, kalau tidur di bulan Ramadan hanya 2-3 jam saja, berkualitas, Pak. Rasa kantuk itu hilang dan Allah berikan kemudahan kita untuk berikan mulai dan fresh kita di bulan Ramadan. Coba bayangkan, coba rasakan ketika di bulan Ramadan. Kadang-kadang tidur dari jam 8 pada Isya
bangun jam 3 aja susah banget, berat banget. Beda memang kondisi Ramadan ketika kita melakukan pengharapan ibadah itu iman awal sabar dengan ketakwaan beda. Oleh karena itu menjadikan aktivitas keikhlasan kita dari apa yang kita lakukan, aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah modal kita menjadi hamba Allah yang mampu meningkatkan sebuah kualitas diri kita menjadi hamba-hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang berhasil ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah orang-orang yang semakin akrab dengan Al-Quran. Kenapa indikatornya akrab dengan Al-Quran menjadi orang yang sukses? Orang yang di bulan Ramadan, karena memang Al-Quran lah yang menjadi sumber, yang menjadi tuntunan, yang menjadi penuntun diri kita untuk menjadi orang-orang yang kelak bahagia ketika ada di kehidupan yang hakiki. Karena Al-Quran lah yang Allah turunkan di bulan Ramadan untuk menjadi konsep hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah, untuk menjadikan imamnya dalam konsep kehidupannya. Oleh karena itu orang-orang yang berhasil ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ia mampu akrab, ia mampu berteman, yang mampu menjadikan Al-Quran adalah petunjuk, adalah bestie atau menjadi bacaan dalam setiap harinya. Dengan Al-Quran lah hidup kita akan menjadi punya jelas arah tujuannya. Dengan Al-Quran lah arah hidup kehidupan kita lebih mempunyai makna. Dengan Al-Quran kita tidak bingung apa yang menjadi kewajiban kita, semua jelas. Makanya nama lain dari Al-Quran adalah Syamil lengkap. Makanya orang-orang yang ditarbiyah di bulan Ramadan yang mampu menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidupnya. Bayangkan, kalau Rasulullah SAW saja di bulan Ramadan masih mempunyai barometer program target khatam 1 kali di bulan Ramadan, artinya Al-Quran adalah sebuah keistimewaan dalam kehidupannya. Kalau Rasulullah SAW yang dijamin oleh Allah masuk surga, masih tetap menjadikan Al-Quran bacaan dalam setiap harinya, apalagi kita. Oleh karena itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan Al-Quran adalah sebuah teman dalam setiap hari kita, setiap waktu kita, sehingga kelak kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang kelak menjadi bahagia karena kita akrab dengan Al-Quran. Karena kelak nanti bukan hanya anak soleh yang mampu mendoakan kita, memberikan syafaat buat kita, yang memberikan pembelaan buat kita di hadapan Allah. Al-Quran yang kita baca menjadikan unsur yang membela diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafa'atul ashabi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang menjadikan kita membentuk karakter kita, yang menyadarkan kita apa tujuan hidup yang hakiki kita. Bayangkan, andai kata tidak ada, Allah tidak menciptakan Ramadan,
maka bisa jadi kita menjadi orang-orang yang terlena dengan kesibukan dunia kita. Andai kata tidak ada Ramadan, maka kita menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa merasakan bagaimana kondisi saudara kita yang jauh kondisinya dari kita. Andai kata tidak ada Ramadan, maka bisa jadi amal soleh kita dari 63 tahun kita hanya terisi beberapa tahun. Bayangkan, andai kata tidak ada Ramadan, maka sesungguhnya tidur kita jauh lebih baik di dunia ini daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersyukurlah, pahamilah bahwasannya Ramadan adalah hadiah Allah untuk kita. Ya. Sudah berapa lama, sudah berapa kali kita bertemu Ramadan? Andai kata ya, kita tidak mampu memanfaatkan Ramadan, hanya sekedar bertemu dengan Ramadan, tidak mampu memanfaatkan Ramadan, maka kita menjadi orang yang sangat rugi. Bayangkan, di bulan Ramadan ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika hamba-hambanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan kabulkan. Hatta hanya di bulan Ramadan yang pagi hingga malamnya mengandung ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu sangat disayangkan bila ada saudara-saudara kita ya, yang tidak mampu memanfaatkan Ramadan untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang rugi yang tak mampu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ramadan itu pergi meninggalkannya. Oleh karena itu Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum akhir di penghujung Ramadan menjadi evaluasi buat diri kita. Satu sisi kita bahagia akan bertemu dengan Idul Fitri, akan tetapi satu sisi kita khawatir, apakah Ramadan yang telah kita lewati melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita? Apakah Ramadan yang telah kita jalankan, yang telah kita laksanakan mempunyai sebuah mendapatkan ketakwaan diri kita kelak kita pertahankan di 11 bulan yang akan datang? Oleh karena itu ya, di penghujung Ramadan adalah detik-detik di mana kita mengkhawatirkan diri kita. Bukan hanya sekedar bahagia, akan tetapi kita juga harus mempunyai kekhawatiran. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjadi orang-orang yang mampu muhasabah diri kita di akhir Ramadan. Kita menjadi orang-orang yang menyadarkan diri kita. Mungkin kita sudah khatam beberapa kali dalam tilawah Al-Quran. Mungkin setiap malam kita berqiyamul lail di bulan Ramadan penuh. Mungkin setiap hari kita bersedekah penuh di bulan Ramadan. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwasanya apa yang kita lakukan ya, menjadi sebuah timbangan amal kebaikan di hadapan Allah. Dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan mampu menjadi amal soleh kebaikan kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita. Sekali lagi, Allah memasukkan kita ke dalam surganya bukan karena amal soleh kita, Bapak-bapak, tapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Akan tetapi ketika kita ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah.
Dan itu butuh yang namanya konsep ikhlas kita. Jangan sampai apa yang menjadikan, apa yang kita lakukan semua atas dasar ingin pujian dari manusia. Oleh karena itu, ingatkan diri kita, warning terhadap diri kita. Apa yang kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, orang-orang yang berhasil ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat bulan Ramadan, maka ia mampu menjadi manusia yang semakin baik akhlaknya. Makin baik akhlaknya. Ramadan mengajarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam saum kita menahan yang namanya hawa nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta rule of the game-nya, aturan dalam mainnya di bulan Ramadan, yang tidak mampu menahan emosinya, maka akan berkurang amal puasanya. Oleh karena itu, bicara emosi, bicara hawa nafsu, maka akhlaklah yang harus mempunyai sebuah babnya. Ya. Bayangkan orang-orang yang pemarah di bulan Ramadan, dia mampu menahan amarahnya. Karena apa? Membentuk akhlak. Tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan bukan hanya perutnya saja, akhlaknya pun dibentuk. Orang yang biasanya tiap harinya menghardik saudaranya, bayangkan di bulan Ramadan dia mampu menahan untuk tidak menghardik. Hatta manusia-manusia yang biasa menggibah di bulan Ramadan bisa menahan untuk tidak gibah. Inilah bentuk tarbiyah Allah dari sisi akhlak. Ya. Jadi orang-orang yang mampu saum ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah keluar dari bulan Ramadan, ia mampu membentuk akhlak yang karimah. Ia mampu merubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang baik. Dia merubah dari hal-hal yang biasa dia lakukan negatif menjadi positif. Oleh karena itu, keberhasilannya adalah dia mampu merubah akhlaknya menjadi jauh lebih baik. Ya. Yang sama tetangga mungkin tidak tegur-teguran di bulan Ramadan, setelah Ramadan jadi tegur-teguran. Ya. Yang ketika sama saudaranya ada kebencian, di bulan Ramadan kebenciannya hilang. Karena tertarbiyah, akhlaknya pilih Pak. Ya. Amarahnya yang selalu dijadikan dipendam, dendam segala macam, ketika ditarbiyah di luar keluar bulan Ramadan, amarah dendamnya hilang, bersih semuanya. Ya. Karena orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan, ya, orang-orang yang bersih pula. Ya. Selamat Idul Fitri kembali pada fitrahnya, bersih, putih. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan, tertarbiyah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang akhlaknya jauh lebih baik, yang karimah. Kenapa? Dia kembali kepada kesucian. Ya. Kalau ada hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW, yang masih dendam saja sama saudaranya, ya, di luar bulan Ramadan, sangat disayangkan. Ya. Dia tidak kembali kepada fitri. Karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama di akhir Ramadan itu sekali lagi membentuk muhasabah diri kita, memuhasabah apa yang akan menjadi, apa yang harus kita lakukan kelak di 11 bulan Ramadan. Karena ini sangat penting. Ya.
Setiap apa yang akan kita lakukan, setiap apa yang telah kita lakukan, semua harus menjadi bahan muhasabah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita evaluasi. Berapa kali hatam kita? Sudah sesering apa yang mulai kita di bulan Ramadan? Bagaimana sedekah kita? Bagaimana kita menjaga akhlak kita? Bagaimana kita mampu menumbuhkan rasa pada diri kita untuk selalu mengejar ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Bayangkan 1 bulan penuh kita mendapatkan sebuah ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam setiap khutbah tarawih. Itu menjadi kita orang-orang yang rajin dalam belajar, Bapak-bapak. Tanpa sadar kita menjadi orang-orang yang rajin dalam belajar, menuntut ilmu. Ketika kita sholat tarawih, ketika kita ta'lim ahad, bayangkan di 11 bulan, di 2 bulan Ramadan, paling tidak kita hanya mendapatkan ta'lim hari ahad. Tapi 1 bulan penuh kemarin kita mendapatkan ta'lim setiap hari, Bapak, tiap malam. Itu yang bisa, itu yang mungkin menjadi faktor kita mampu membentuk akhlak kita yang baik. Tarbiyah yang tidak kita sadari untuk merubah. Apakah ada memang bapak-bapak taklim tiap malam? Gak ada. Apakah di luar bulan Ramadan 11 bulan kemarin setiap hari kita tersentuh ru'yah kita dengan nasihat-nasihat kebaikan? Belum tentu. Maka di 11 bulan kemarin, di 1 bulan penuh kemarin, ruhiyah kita disentuh, diberikan haknya dalam kultum Ramadan yang diberikan guru-guru kita tanpa kita sadari. Maka dari sekian desainnya Allah terhadap tarbiyah kita di bulan Ramadan, maka sudah seharusnya, sudah semestinya, dan hasilnya adalah kita menjadi orang-orang yang jauh lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak bisa mengubahnya, kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan untuk mentarbiyah diri kita untuk jauh lebih baik. Minimal kita mempertahankan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Qiyamul lail kita, sholat berjamaah kita di masjid, hatta tilawah kita walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan, akan tetapi tilawah kita frekuensinya sama seperti di bulan Ramadan. Saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini tiap hari di bulan Ramadan bertilawatil Quran. Bisa jadi ada yang setiap harinya 1 juz. Ya bapak, bisa jadi ada yang setiap harinya 1 juz. Di luar bulan Ramadan nanti, walaupun gak 1 juz, paling tidak setiap harinya berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau setiap bulan kalau 1 bulan penuh Ramadan kemarin kita mampu mulai 11 rakaat, nanti di luar bulan Ramadan paling kita tetap melakukan setiap harinya qiyamul lail walaupun tidak 11 rakaat. Artinya apa? Semua aspek-aspek ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka jadikan kebiasaan itu tetap dipertahankan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita bawa kebiasaan itu di luar bulan Ramadan. Itu yang disebut sukses. Orang-orang yang sukses melewati Ramadan. Oleh karena itu ingatkan diri kita bapak-bapak, ingatkan diri kita, ini akhir Ramadan, ini hari penghujung Ramadan. Kita siapkan diri kita, ini awal dari bagaimana kita mempertahankan ibadah kita seperti di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan semua merata, Allah berikan ketingkatan keimanannya. Di luar bulan Ramadan, mari kita berfastabiqul khairat, mempertahankan ibadah kita seperti di bulan Ramadan, dan jadikan 11 bulan ke depan adalah efek Ramadan yang telah
kita lewati. Jadikan 11 bulan ke depan menjadi sebuah goalnya kita, ya, keberhasilan diri kita, ya, mendapatkan, ya, ketakwaan lahir dari sebuah keimanan yang terbentuk dari sebuah tarbiyah Ramadan. Itu saja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, dan yang benar datang dari Allah, dan yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi paparan tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Bahar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, karena waktu sudah surut, nanti barangkali ada pertanyaan bisa dilanjut setelah sholat